Shalom dan selamat pagi bagi setiap anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan yang sedang mendengarkan video renungan pagi dan doa pagi ini, di mana melalui channel ini saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan setiap hari. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan melalui doa pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, saya akan berdoa bagi renungan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur buat kesempatan yang Tuhan beri untuk kami dikuatkan lagi, diteguhkan lagi, dihiburkan lagi, diterangi lagi oleh firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap anak-anak-Mu, biar mereka diberkati melalui firman-Mu hari ini. Dan hamba juga akan berdoa bagi mereka sehingga mereka dikuatkan, diteguhkan dalam mereka menjalani segala aktivitas mereka sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap anak-anak-Mu melalui firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita belajar renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Kisah Rasul pasal yang ke-7 ayat 54 sampai ayat yang ke-60. Saudara, yang saya rindu kita belajar dari teks firman Tuhan ini adalah bagaimana kita menghadapi kesulitan atau masalah di dalam kehidupan kita, sehingga kita akan mampu melewatinya, kita akan mampu menghadapinya dengan cara yang benar, dan kita menang melewati semuanya itu. Dengan harapan saudara, dalam segala tantangan, segala persoalan, segala masalah yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, baik di dunia bisnis, keluarga, dan sebagainya, kita akan menghadapinya dengan sikap dan cara yang benar, dan kita akan menang sebagai anak-anak Tuhan. Adakah saudara yang saat ini menghadapi situasi yang sulit dalam kehidupan saudara, dan saudara bingung apa yang harus saudara kerjakan, apa yang harus saudara lakukan? Mari dengarkan terus renungan ini saudara. Kita akan belajar prinsip-prinsip firman Tuhan. Saya akan membacakan firman Tuhan ini saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya kita akan menggali firman Tuhan dan mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan, menemukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan saya akan menjelaskannya secara sistematis kepada saudara, sehingga saudara akan diberkati oleh firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran saudara. Kisah Rasul pasal yang ke-7 ayat 54 sampai ayat 60. Demikian firman Tuhan. Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan keretakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka, dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Stefanus, seorang hamba Tuhan yang dipilih untuk menjadi pelayan di tengah-tengah jemaat untuk menangani masalah sosial, itu yang sebelumnya dicatat dalam firman Tuhan saudara. Dan Stefanus ini adalah seorang yang penuh dengan Roh Kudus, sehingga dia terpilih untuk melayani orang-orang miskin. Dan yang luar biasa saudara, Tuhan memakai Stefanus ini dengan luar biasa, dan banyak mujizat terjadi melalui pelayanannya.
Dan akhirnya ketika melihat itu terjadi, orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi akhirnya menyeret dia, menangkap dia, mempersalahkan dia. Tetapi kemudian Stefanus memberikan pembelaan bagi mereka untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah, dia tidak melakukan satu kesalahan. Tetapi ketika Stefanus memberikan pembelaan kepada mereka, malah mereka menjadi sangat marah. Maka ayat 54 dikatakan mereka menyambutnya dengan keretakan gigi. Mereka begitu marah dengan Stefanus, saudara. Dan yang saya rindu kita belajar pagi hari ini adalah dalam situasi yang begitu, di mana Stefanus sudah dikerumuni oleh orang, situasinya begitu genting, situasinya begitu menakutkan. Saya mau kita belajar apa sikap, apa tindakan, apa respon yang diberikan oleh Stefanus dalam situasi yang seperti itu, saudara. Ya, memang pada akhirnya Stefanus mati, karena memang sudah menjadi ketetapan Tuhan bahwa dia akan menjadi salah satu dari yang mati syahid. Tetapi yang menjadi masalahnya, saudara, bukan dia mati, karena kematian kita itu semuanya sudah ada dalam tangan Tuhan. Yang sangat penting sebenarnya adalah bagaimana Stefanus menghadapi masalah dan persoalan yang sedang ada di depan mata. Karena karena masalah itu dia mati, itu memang sudah ketetapan Tuhan. Tapi bagaimana dia berhasil menjalaninya, bagaimana dia berhasil menghadapinya sampai akhir kehidupannya. Kalau bicara mati, semua kita pasti akan mati. Caranya yang berbeda-beda, tetapi dalam kehidupan kita sama seperti Stefanus menghadapi satu pergumulan masalah di depan mata, kita juga semua pasti akan menghadapi masalah-masalah dan persoalan sampai pada akhirnya kita akan mati juga. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, saudara, adalah bagaimana kita menghadapi masalah kehidupan kita supaya kita tetap menang dan tetap berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak hilang pada akhirnya, tidak jatuh pada akhirnya, tidak menjauh dari Tuhan pada akhirnya, tapi tetap menang sampai akhir hidup kita. Kita tetap menang kuat di dalam Tuhan. Nah, saudara, Stefanus ini adalah satu contoh yang sangat luar biasa dalam menghadapi masalah dan persoalan. Di mana di ayat 55 di sana dikatakan, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sesungguhnya aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Saudara, hal yang sangat luar biasa di sini adalah di mana Stefanus ini sudah ada di situasi yang sangat genting. Orang-orang sudah mengambil batu hendak melempari dia, tetapi dalam situasi yang berat, dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang menakutkan itu, yang dilakukan oleh Stefanus adalah menatap ke langit, memandang Tuhan. Dan saat dia menatap ke langit, dia melihat kemuliaan Allah. Prinsip pertama yang saya rindu kita belajar, saudara, adalah dalam masalah yang dihadapi, kita harus mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Sesulit apapun itu, seberat apapun itu, semenakutkan apapun itu, sebesar apapun masalah itu, kita harus tetap mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Sekalipun begitu menyakitkannya masalah persoalan yang kita alami, Stefanus, saudara, dia tidak melakukan kesalahan. Dia tidak berbuat sesuatu yang salah. Dia hanya melayani Tuhan. Tapi kemudian dia difitnah, kemudian dia disiksa, bahkan dilempari. Dalam situasi yang begitu, dia tetap mampu memandang kepada Allah, sehingga akhirnya dia menang menghadapi semuanya. Dia mampu dan kuat melewati semuanya, sampai akhirnya dia menjadi mati syahid di hadapan Tuhan. Kematian yang sangat berharga, khusus dan spesial di hadapan Tuhan. Jadi, bagaimana Stefanus menghadapi segala persoalan yang sedang ada di depan mata? Dia mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Dan saudara, kita juga perlu tahu kenapa Stefanus kuat,
dan mampu masih tetap memandang kepada Tuhan padahal situasinya sudah sangat genting. Kenapa saudara? Karena sekali lagi ayat 55 itu ditegaskan, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus, itulah yang menjadi alasan dia tetap mampu memandang kepada Tuhan dalam kesulitan yang dia alami, oleh karena dia penuh dengan Roh Kudus. Hari ini mari kita lihat kehidupan kita saudara. Adakah saudara oleh karena masalah persoalan saudara mulai mengalihkan pandangan saudara kepada dunia? Saudara mulai mengalihkan pandangan saudara kepada berhala-berhala, kepada perdukunan. Terlalu banyak anak-anak Tuhan yang ketika menghadapi masalah, termasuk menghadapi penyakit saudara, akhirnya berdukun, akhirnya menyembah berhala. Saudara, kenapa? Karena tidak kuat menghadapi situasi yang ada. Stefanus kok kenapa dia bisa kuat menghadapi aniaya yang sedang terjadi? Kenapa saudara? Karena dia penuh dengan Roh Kudus. Jadi supaya kita mampu kuat bersikap benar dalam situasi apapun yang kita alami dalam hidup kita saudara, kita perlu Roh Kudus memberi kita kekuatan untuk tetap memandang Tuhan dalam kesulitan yang kita alami. Pagi hari ini rindukan Roh Kudus memenuhi kehidupan saudara. Rindukan Roh Kudus menjamah kehidupan saudara. Rindukan Roh Kudus saudara, sehingga dia akan memampukan dan memberi kekuatan kepada saudara untuk menghadapi segala tantangan, untuk melewati segala tantangan. Rindukan Roh Kudus untuk memenuhi kehidupan kita sehingga kita tetap mampu memandang Tuhan. Lalu kemudian ayat yang ke-59, di sana dikatakan, sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Saat batu itu berterbangan saudara, menghantam kepalanya, menghantam tubuhnya, menghantam wajahnya. Mungkin waktu itu sudah begitu hancur-hancuran. Tapi saat hancur-hancuran oleh karena masalah dan persoalan yang sedang ada di depan mata, yang dia lakukan adalah berdoa. Jadi dia masih mampu, masih sanggup untuk sujud di hadapan Tuhan. Saat orang-orang melempari dia berdoa dan dia serahkan nyawanya kepada Tuhan. Saya tidak tahu saudara, apakah kalau kita di posisi Stefanus, kita akan tetap mampu bertahan dan kemudian malah mampu berdoa. Saat batu berterbangan, saat teriakan-teriakan yang menakutkan, mungkin ada yang berkata bunuh dan sebagainya. Saat teriakan-teriakan dan batu itu berterbangan, saudara, menghantam tubuhnya, dia masih mampu berdoa. Wow, luar biasa Stefanus saudara. Dia mampu berdoa di tengah penderitaan yang begitu besar dan begitu berat. Hari ini masihkah saudara mampu berdoa dalam situasi sulit yang saudara alami? Masihkah saudara ada waktu untuk sujud dan berdoa di hadapan Tuhan dalam kondisi-kondisi yang sulit dan berat yang saudara hadapi di dalam kehidupan saudara? Masihkah ada waktu merendahkan diri dan tersungkur di kaki Tuhan? Mari kita gunakan waktu yang ada saudara untuk kita sujud di hadapan Tuhan dalam segala masalah yang kita alami. Itu yang dilakukan oleh Stefanus dalam dia menghadapi masalah yang dia alami. Lalu kemudian saudara, yang ketiga yang sangat luar biasa yang saya rindu kita belajar dari Stefanus adalah ketika dia dilempari, ketika dia disakiti, ketika dia sangat menderita oleh karena ulah orang lain, bukan karena kesalahannya. Maka saat itu semua terjadi, ayat 60 dikatakan, sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Prinsip firman Tuhan yang ketiga yang luar biasa yang diajarkan firman Tuhan melalui kisah Stefanus ini saudara, saat dia sangat menderita, saat dia sudah hancur-hancuran, dia masih bisa berdoa kepada orang lain, Tuhan jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Mungkin saudara-saudara saat ini mengalami masalah, hidupmu berat, hidupmu sulit, ada persoalan yang menindih kehidupan saudara, dan itu terjadi oleh karena sikap orang lain, kelakuan dan perbuatan orang lain.
Mampukah saudara membebaskan pengampunan bagi mereka? Mungkin kita akan berkata, wah enak sekali dia sudah sangat menyakiti aku. Dengar saudara, masih disakiti, Stefanus dibunuh. Namun sebelum dia mati, dia masih berlutut, dia masih berdoa dan berkata, Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Stefanus masih berdoa melepaskan pengampunan. Dan akhirnya saudara, dia mati. Kematiannya adalah kematian yang berharga, mati syahid di hadapan Tuhan. Saudara, sekali lagi kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan di pagi hari ini, di mana kita sudah belajar dari kehidupan Stefanus, bagaimana dia berhasil melalui penderitaan yang dia alami. Pada akhirnya dia mati, tetapi dia tidak ada sama sekali menyesal atas semua yang dia alami. Dia bersyukur malah dia mengalami itu di hadapan Tuhan. Saat ini, saat kita menghadapi masalah, apa yang saudara lakukan? Apa yang menjadi respon saudara dalam saudara menghadapi masalah dalam kehidupan saudara? Mampukah saudara seperti Stefanus tetap memandang kepada Tuhan saat masalah besar terjadi? Mampukah saudara seperti Stefanus masih tetap berdoa saat kesulitan terjadi? Kemudian masihkah saudara mampu melakukan seperti Stefanus, berdoa untuk pengampunan bagi orang-orang yang menyakiti dia? Mungkin saat ini saudara berkata, aku tidak mampu. Dengar saudara, kenapa Stefanus mampu? Ayat 55. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus. Jadi rahasia kemampuan Stefanus menghadapi semuanya itu saudara adalah karena dia penuh dengan Roh Kudus. Hari ini saya mau menantang saudara, sebelum saudara melaksanakan segala aktivitas saudara sepanjang hari ini, siapkan hati saudara untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Rindukan Roh Kudus memenuhi saudara, sehingga saudara akan mampu tetap memandang kepada Allah dalam segala kesulitan yang saudara alami. Saudara tetap mampu hidup dalam doa dalam kesulitan yang saudara alami. Bahkan saudara tetap mampu untuk mengampuni semua orang, bahkan orang-orang yang menyakiti saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan ini saudara. Mari terapkan firman Tuhan ini dalam segala kegiatan saudara sepanjang hari ini. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan. Iman saudara sudah dibangkitkan melalui firman Tuhan. Dan tiba waktunya saat ini, sebelum saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, saya rindu berdoa bagi setiap saudara. Untuk segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap berdoa saudara. Dan saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati, dan mari kita datang kepada Dia dengan penuh iman bahwa Dia Allah yang sanggup untuk menjawab kita, dan Dia peduli kepada setiap saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi ini ya Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan, sebelum mereka melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, hamba memohon supaya penyertaan-Mu nyata atas kehidupan mereka ya Tuhan. Engkau kiranya yang menyertai mereka dalam segala aktivitas mereka, dan ketika Engkau menyertai mereka, hamba percaya ya Tuhan, Engkau akan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kiranya penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam aktivitas mereka di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup mereka. Tuhan yang menyertai, melindungi, menyertai, memberkati kehidupan anak-anak-Mu. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, biarlah damai-Mu memenuhi hati anak-anak-Mu ya Tuhan. Sukacita-Mu memenuhi hati anak-anak-Mu, karena mereka akan menjadi maksimal dalam apapun yang mereka kerjakan kalau mereka dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan. Itu sebabnya biarlah damai Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, hamba berdoa supaya apapun yang mereka kerjakan hari ini yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, Engkau akan mengerjakan keberhasilan oleh karena penyertaan-Mu nyata
dalam kehidupan mereka. Jadikan mereka berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan, apapun yang menjadi tanggung jawab mereka. Ajar mereka dan jadikan mereka berhasil ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, supaya anak-anak-Mu menjadi pribadi-pribadi yang berhasil Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan hamba berdoa, Tuhan kiranya memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus Kristus. Mereka membutuhkan hikmat untuk mereka berhasil dalam bidang pekerjaan mereka masing-masing ya Tuhan. Itu sebabnya biarlah hikmat-Mu turun atas kehidupan anak-anak-Mu. Biarlah mereka dipenuhi oleh hikmat Tuhan, sehingga hikmat Tuhanlah yang akan bekerja dalam mereka mengerjakan segala aktivitas mereka. Dalam nama Yesus, biarlah hikmat Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa supaya setiap anak-anak-Mu, mereka melakukan yang terbaik di sepanjang kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, ketika anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, maka Engkau akan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini hamba juga berdoa ya Tuhan, bagi profesi anak-anak-Mu, apapun yang menjadi profesi mereka, Engkau yang tahu, dan Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan, untuk menolong mereka, untuk memberkati mereka, dan untuk menjadikan mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh, Tuhan yang campur tangan dalam pekerjaan yang mereka kerjakan, dalam tanggung jawab yang mereka pikul, Tuhan yang campur tangan atas kehidupan setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Tuhan tolong anak-anak-Mu ini ya Bapa. Tuhan kiranya yang menyertai mereka dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan dan tanggung jawab mereka dalam seluruh kehidupan mereka ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh, Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang memberkati mereka dan mengangkat kehidupan mereka Bapa, dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat para petani ya Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan bagi para petani, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan bekerja, Tuhan berkarya dalam kehidupan mereka, dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Bapa yang baik, Engkau memberkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka kerjakan, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh dan satu saat bisa berbuah dan berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, berkati para petani. Dalam nama Yesus, Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang menjadikan mereka berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya apa yang mereka perjualbelikan itu bisa berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati apa yang mereka usahakan dalam bidang perdagangan mereka ya Tuhan. Tuhan campur tangan. Dalam nama Yesus, Engkau sanggup memberkati dan Engkau sanggup memberkati kehidupan mereka, sehingga derajat kehidupan mereka semakin meningkat, ekonomi mereka semakin meningkat. Berkati ya Tuhan. Tuhan tolong para pedagang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan. Dalam nama Yesus, Tuhan yang memberkati mereka. Hamba juga berdoa saat ini Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis. Hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya apa yang menjadi usaha dan bisnis mereka bisa berhasil. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam bisnis mereka bisa berkembang, bisa maju, bisa berhasil, dan menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya memberkati segala usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami yakin dan percaya, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan nyata dalam kehidupan anak-anak-Mu para pengusaha dan pebisnis, sehingga kehidupan mereka benar-benar akan menjadi berkat bagi banyak orang, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan,
Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, pegawai dalam satu bidang pekerjaan. Tuhan kiranya campur tangan, memberkati anak-anak-Mu ini dalam apapun yang mereka kerjakan. Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah dalam bidang yang mereka kerjakan akhirnya mereka dipromosikan di sana, derajat mereka diangkat di sana, status mereka diangkat di sana. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang berprofesi sebagai pegawai dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil, bahkan juga TNI, bahkan juga Polri. Dalam mereka juga menjaga keamanan bangsa ini. Dan Tuhan kiranya campur tangan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS, TNI, Polri, Tuhan campur tangan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan pembelaan-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa ya Tuhan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis, tenaga medis, baik dokter, bidan dan sebagainya. Tuhan kiranya campur tangan dalam kehidupan mereka Bapa. Hamba berdoa biarlah Tuhan memberikan kekebalan tubuh bagi mereka Bapa. Tuhan memberkati mereka dalam mereka melaksanakan segala tanggung jawab dan pekerjaan mereka dalam nama Yesus Kristus. Berkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis Tuhan. Berkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam situasi pengangguran. Tuhan kiranya tolong ya Bapa, di masa-masa sulit ini. Tuhan kiranya tolong anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran ya Tuhan. Mereka membutuhkan kerja, pekerjaan. Biarlah Tuhan campur tangan dan membuka jalan bagi anak-anak-Mu ini supaya dia bisa mendapatkan pekerjaan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, berikan dan nyatakan mujizat-Mu atas kehidupan mereka ya Bapa, dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiunan. Ada begitu banyak juga permohonan doa buat para pensiunan. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu ini ya Tuhan yang sudah pensiun. Mungkin ada kejenuhan bagi mereka yang hari demi hari mereka tinggal di rumah dan sebagainya. Tetapi ketika Tuhan hadir, Engkau yang bekerja dalam hidup mereka ya Tuhan, maka kami percaya Tuhan akan memberkati para pensiunan ini sehingga kehidupan mereka semakin layak dan semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur dan kami percaya bahwa Tuhan memberkati para pensiunan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba juga khusus berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang profesi mereka belum disebutkan dalam topik-topik doa yang sudah diserukan dalam video ini ya Tuhan. Tuhan kiranya campur tangan dan memberkati setiap profesi mereka yang belum disebutkan. Kalau profesi itu berkenan dan sesuai dengan kehendak Tuhan, biarlah Tuhan memberkati mereka di sana. Tuhan campur tangan di sana, menjadikan mereka berhasil di sana dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ini doa hamba bagi profesi-profesi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bahkan hamba juga berdoa buat kesehatan bagi anak-anak-Mu yang mungkin sedang mengalami sakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu ya Tuhan, Tuhan kiranya mengerjakan kesehatan bagi mereka sehingga mereka bisa bekerja secara maksimal, sehingga Tuhan bisa memberkati seluruh kehidupan mereka ketika mereka hidup dalam keadaan yang sehat ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati kesehatan anak-anak-Mu Bapa. Hamba juga berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah dan persoalan dan beban hidup yang berat. Tuhan kiranya campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu
Tuhan mengangkat segala masalah, persoalan dan beban mereka. Tuhan berikan jalan keluar bagi mereka atas segala masalah, persoalan dan beban kehidupan mereka. Sehingga dengan demikian ya Tuhan, kehidupan anak-anak-Mu akan menjadi maksimal ketika beban-beban dan persoalan kehidupan mereka Tuhan tanggalkan, Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga mereka. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang damai dan tentram ya Tuhan. Karena ketika keluarga anak-anak-Mu penuh dengan damai sejahtera Tuhan, maka anak-anak-Mu akan menjadi maksimal dalam hidup mereka, menjadi maksimal dalam apapun yang mereka kerjakan. Itu sebabnya tolong dan berkati anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka, menjadi keluarga yang diberkati dan menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa biarlah Tuhan kiranya campur tangan dan mengerjakan keberhasilan dalam seluruh aspek kehidupan anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini ya Tuhan. Tuhan kiranya campur tangan atas hidup mereka dan jadikan mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, kita telah menaikkan doa-doa seruan kita kepada Tuhan, dan kita percaya Tuhan telah mendengar segala seruan dan doa-doa kita, dan firman-Nya juga yang telah kita renungkan bersama, biarlah itu tertanam dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, kalau saudara diberkati melalui renungan ini, melalui channel ini, segeralah berlangganan dengan channel ini dengan melihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, maka setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Puji Tuhan saudara, kalau saudara diberkati melalui channel ini, melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, di sepanjang hari ini lakukanlah yang terbaik dalam seluruh aspek kehidupan saudara, maka Tuhan akan memberkati saudara dan Tuhan akan menjadikan setiap saudara berhasil. Puji Tuhan saudara, kita akan akhiri renungan pagi ini, dan mari kerjakan yang terbaik dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.